Konsep saham dan penilaian saham. Saham merupakan surat berharga yang menunjukkan adanya kepemilikan seseorang atau badan hukum terhadap perusahaan penerbit saham. Jenis saham dibedakan menjadi saham biasa dan saham preferen. Saham biasa merupakan saham yang menempatkan pemiliknya paling terakhir dalam hal pembagian dividen dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Nah, saham biasa ini merupakan saham yang paling banyak dikenal dan diperdagangkan di pasar. Sedangkan saham preferen atau preferred stocks, saham ini mempunyai karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa karena bisa menghasilkan pendapatan tetap, tetapi bisa juga mendatangkan hasil seperti yang dikehendaki investor. Apa yang bisa diterima oleh seorang investor saham? Yang pertama adalah hak kepemilikan, kemudian dividen, dan capital gain. Hak-hak dari seorang investor saham sebagai pemilik perusahaan pemegang saham biasa memiliki hak, yaitu hak kontrol, hak menerima pembagian keuntungan, dan hak preemptif. Hak kontrol dimiliki oleh pemegang saham biasa dalam hal untuk memilih dewan direksi, di mana pemegang saham biasa memiliki hak untuk mengontrol siapa saja yang akan memimpin perusahaannya. Pemegang saham dapat melakukan hak kontrolnya dalam bentuk memveto dalam pemilihan direksi di rapat tahunan pemegang saham atau tindakan-tindakan yang membutuhkan persetujuan pemegang saham. Apa yang dimaksud dengan hak menerima pembagian keuntungan? Sebagai pemilik perusahaan, pemegang saham biasa berhak mendapatkan bagian dari keuntungan perusahaan. Nah, tidak semua laba dibagikan, tetapi sebagian laba akan ditanamkan kembali ke dalam perusahaan. Laba yang ditahan atau retained earning merupakan sumber dana intern perusahaan, sedangkan laba yang tidak ditahan diberikan kepada pemilik saham dalam bentuk dividen. Kemudian hak preemptif merupakan hak untuk mendapatkan persentase kepemilikan yang sama jika perusahaan mengeluarkan tambahan lembar saham. Selanjutnya, bagaimana membedakan saham biasa dengan saham preferen? Karakteristik dari saham biasa adalah sebagai berikut. Dividen dibayarkan sepanjang perusahaan memperoleh laba. Pemegang saham biasa memiliki hak suara dalam RUPS dan memiliki hak terakhir dalam hal perusahaan dilikuidasi. Pemegang saham biasa memiliki tanggung jawab terbatas sebesar saham yang dimiliki dan memiliki hak untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya. Berikutnya adalah karakteristik saham preferen. Pemegang saham preferen memiliki hak lebih dahulu memperoleh dividen dan pembayaran dividen dalam jumlah tetap yang lebih tinggi daripada dividen saham biasa. Pemegang saham preferen memiliki hak pembayaran maksimum sebesar nominal sahamnya setelah pembayaran kepada kreditor dalam hal likuidasi. Serta pemegang saham preferen memiliki hak utama di atas pemegang saham biasa dalam hal likuidasi. Selanjutnya kita masuk dalam materi penilaian saham. Mengapa seorang investor perlu melakukan penilaian saham? Penilaian saham dilakukan untuk menentukan apakah saham yang akan dibeli atau dijual akan memberikan tingkat return yang sesuai dengan return yang diharapkan. Terdapat 3 jenis nilai saham. Yang pertama nilai buku, yang kedua adalah nilai pasar, dan yang ketiga adalah
nilai intrinsik saham. Yang pertama, nilai buku atau book value merupakan nilai yang dihitung berdasarkan pembukuan perusahaan penerbit saham atau emiten. Dirumuskan dengan total ekuitas per jumlah saham biasa yang beredar. Kemudian nilai pasar atau market value merupakan nilai saham yang ada di pasar. Sebagai contoh, hari ini, detik ini, kita bisa tahu kira-kira harga saham sebuah perusahaan berapa, karena kita bisa melihat transaksi yang ada di bursa atau pasar saham. Selanjutnya adalah nilai intrinsik atau teoritis saham, yang merupakan nilai saham yang sebenarnya atau seharusnya terjadi. Nah, nilai intrinsik saham biasanya diestimasi oleh semua analis saham. Kemungkinan nilai intrinsik dari satu analis berbeda dengan analis yang lain. Di dalam membeli atau menjual saham, seorang investor akan membandingkan nilai intrinsik saham dengan nilai pasar suatu saham yang bersangkutan. Jika nilai pasar lebih kecil dari nilai intrinsik saham, maka kondisi ini disebut sebagai undervalued, di mana kondisi ini merupakan indikator bagi seorang investor untuk melakukan pembelian saham. Sebaliknya, jika nilai pasar lebih tinggi dari nilai intrinsik, kondisi ini disebut sebagai overvalued. Ini merupakan indikator bagi seorang investor untuk melakukan penjualan sahamnya. Nah, bagaimana menentukan nilai intrinsik saham? Tidak seperti nilai pasar yang bisa dilihat dari harga saham yang ada di pasar atau di bursa saham, nilai intrinsik suatu saham hanya dapat diperkirakan dengan pendekatan tertentu. Nah, pendekatan berbasis analisis fundamental yang bisa dilakukan adalah dengan pendekatan nilai sekarang atau present value, kemudian pendekatan price earning ratio, kemudian pendekatan relatif model. Nah, berbicara mengenai prinsip present value, kita sedikit review dari materi prinsip present value, di mana suatu investasi dilakukan di masa sekarang. Nah, imbalan dari investasi yang kita lakukan di masa sekarang tersebut akan kita dapatkan di waktu yang akan datang. Yang tentunya nilai uang di waktu yang akan datang berbeda dengan nilai uang di waktu sekarang saat kita melakukan investasi. Nah, upaya untuk menyetarakan nilai uang di masa mendatang yang akan kita terima menjadi setara dengan nilai uang masa sekarang saat kita melakukan investasi disebut sebagai melakukan present value dari nilai masa yang akan datang ke nilai masa sekarang di saat kita melakukan investasi. Pertimbangan yang mengapa kita melakukan present value adalah dengan ilustrasi sebagai berikut. Jika kita melakukan investasi, maka nilai dari investasi yang kita lakukan saat ini merupakan present value dari future cash flow di masa mendatang. Cash flow di masa mendatang yang akan kita dapatkan atau future cash flow. Mempresent value-kan future cash flow yang akan kita dapatkan di masa mendatang. Jika kita investasi pada saham, kira-kira apa yang menjadi cash flow yang akan kita terima? Misalkan kita memegang saham dalam jangka waktu yang lama. Kita tahu bahwa saham tidak ada jatuh temponya. Maka cash flow atau future cash flow yang akan kita terima
di masa mendatang adalah berupa dividen. Present value nilai dividen inilah yang membentuk nilai intrinsik saham. Dalam melakukan present value terhadap future cash flow yang berupa dividen yang akan kita dapat di masa mendatang menggunakan discount rate atau tingkat diskonto yang merupakan tingkat return yang disyaratkan oleh seorang investor. Dengan demikian, discount rate atau diskonto merupakan tingkat keuntungan yang diinginkan atau disyaratkan oleh seorang investor. Pendekatan nilai sekarang yang menggunakan model discount dividen tadi, yang harus dilakukan dalam proses penilaian saham dengan pendekatan nilai sekarang tersebut, yang pertama adalah melakukan estimasi arus kas saham di masa depan. Kemudian estimasi tingkat return yang disyaratkan atau diharapkan. Langkah selanjutnya adalah mendiskontokan setiap arus kas dengan tingkat diskonto sebesar tingkat return yang disyaratkan. Selanjutnya, nilai sekarang setiap aliran kas tersebut dijumlahkan sehingga diperoleh nilai intrinsik saham. Selanjutnya, kita mencoba penilaian saham preferen. Saham preferen merupakan saham yang memberikan sejumlah dividen yang tetap jumlahnya dalam waktu yang tak terbatas. Karena jumlahnya tetap, maka rumusnya hanya simple present value sama dengan dividen per K tingkat return atau pengembalian yang disyaratkan, yang jumlah dividennya tetap, sehingga jadi rumusnya hanya dividen dan K. Tidak ada periode tahun pertama, tahun kedua, dan selanjutnya, karena setiap tahun jumlahnya adalah tetap. Baik, dengan rumus ini kita akan mencoba dalam soal penghitungan. Sebagai contoh, Microsoft mempunyai saham preferen dengan tingkat dividen yang dibayarkan sebesar 1.500 tiap tahun. Jadi tiap tahun sama, ya. Tingkat pengembalian yang diinginkan investor adalah 14%. Berapa nilai saham preferen tersebut? Rumusnya PV sama dengan D per K, ya. Jadi 1.500 per K-nya adalah 14% atau 0,14 didapat 10.714,29. Selanjutnya, bagaimana dengan penilaian saham biasa? Perhitungan nilai saham biasa dengan dividen sebagai dasarnya dilakukan dengan asumsi bahwa para investor bersedia membayar suatu saham di masa mendatang dengan harga jual dan dividen di masa yang akan datang. Berikut ini adalah rumus penilaian saham biasa. PV sama dengan D1 per 1 plus K pangkat 1 plus D2 per 1 plus K pangkat 2, di mana PV merupakan nilai intrinsik saham, kemudian D adalah dividen yang akan diterima, D1 berarti yang diterima di tahun pertama, K adalah tingkat keuntungan yang disyaratkan atau diharapkan, kemudian D2 berarti dividen di tahun kedua. Demikian selanjutnya hingga DN, di dividen pada tahun ke N. Kita langsung masuk ke contoh soal. Diramalkan bahwa PT ABC akan membayar dividen sebesar
Rp300, Rp324, dan Rp350 untuk 3 tahun yang akan datang. Jadi tahun pertama 300, tahun kedua 324, tahun ketiga 350. Pada akhir tahun ketiga, PT ABC menjual saham dengan harga 9.448. Berapakah harga saham tersebut? Apabila diketahui return yang diharapkan adalah 12%. Oke, jadi dari soal data yang bisa kita peroleh, D1 300, D2 324, D3 350, kemudian K 12% atau 0,12. Kemudian PN yang sesuai dengan rumus tadi adalah sebesar 9.448. Kita kembali ke rumus ya. D1 diketahui, D2 diketahui, ya, K-nya diketahui, kemudian DN di sini adalah dari soal tadi adalah tahun ketiga, ya, dividen tahun ketiga. Kemudian PN-nya adalah sebesar harga jual saham pada akhir tahun ketiga, ya. Oke, kita masuk ke dalam penghitungan, kita masukkan angka-angkanya. D1 300 per 1 plus 0,12, K-nya ya, pangkat 1 karena tahun pertama. Kemudian tahun kedua 324, dividennya per 1 plus 0,12 pangkat 2 karena tahun kedua. Kemudian untuk tahun ketiga karena dilakukan penjualan, maka rumusnya dividen tahun ketiga ditambah harga jual saham, ya, per 1 plus K-nya 0,12 pangkat 3 tahun ketiga. Akan ketemu PV-nya adalah 7.500. Jadi harga saham tersebut adalah 7.500. Nah, terkait dengan penilaian saham menggunakan pendekatan dividen model ini, ada 3 model asumsi pertumbuhan dividen dengan pendekatan dividen model. Yang pertama, model pertumbuhan 0. Jadi pertumbuhannya 0, tetap ya. Kemudian model pertumbuhan konstan. Dividennya mengalami pertumbuhan dan konstan setiap tahunnya. Kemudian model pertumbuhan tidak konstan. Jadi pertumbuhan dari dividen setiap tahunnya tidak sama. Baik, kita masuk ke masing-masing model. Yang pertama, penilaian saham menggunakan model pertumbuhan 0 atau zero growth model. Model ini berasumsi bahwa dividen yang dibayarkan perusahaan tidak akan mengalami pertumbuhan, jadi tetap dari waktu ke waktu. Nah, dividen akan dipertahankan pada tingkatnya yang sekarang untuk seterusnya. Jadi tidak dihitung tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tidak, karena sama ya, setiap tahunnya dividennya tidak mengalami pertumbuhan. Rumusnya adalah sebagai berikut. Sama seperti tadi contoh soal yang telah kita lakukan sebelumnya ya. Untuk tingkat pertumbuhan yang tingkat dividen yang tidak mengalami pertumbuhan atau pertumbuhan 0. Kita masuk ke dalam perhitungan. Contoh soal. Sebuah saham diperkirakan membayarkan dividen tiap tahun sebesar Rp500. Tingkat pengembalian yang disyaratkan adalah 20%. Hitunglah nilai intrinsik saham tersebut. Rumusnya adalah PV sama dengan D per K ya. Berikut ini. D-nya adalah 500, K-nya adalah 20% atau 0,2. Dihasilkan nilai intrinsik sahamnya adalah
2.500. Demikian model pertumbuhan nol. Nah, bagaimana jika dividen yang akan diterima tumbuh sesuai dengan tingkat pertumbuhan perusahaan? Nah, model ini mengasumsikan bahwa dividen tumbuh pada suatu tingkat tertentu yang konstan selama waktu tak terbatas. Ya, jadi pertumbuhannya misalnya 20% terus gitu setiap tahunnya. Nah, model ini cocok untuk perusahaan yang telah matang, ya, yang telah stabil dengan pertumbuhan yang stabil pula. Berikut adalah rumus persamaan dari model pertumbuhan konstan. Kita lihat dari tahun pertama, kemudian tahun kedua, tahun ketiga, dan seterusnya hingga tahun tak terhingga. Jadi bisa dirumuskan dengan perhitungan matematika dari rumus yang sama di setiap tahunnya. Secara perhitungan matematika akan didapat rumus yang kita lihat di slide adalah rumus yang bawah. PV sama dengan D0 atau dividen per lembar sebelum tumbuh plus 1 plus G. G-nya adalah growth-nya, tingkat pertumbuhan, per K, keuntungan yang disyaratkan, minus growth, atau sama dengan D1 per K minus G. Oke, kita masuk dalam contoh soal. Contoh soal pertumbuhan dividen secara konstan atau constant growth model. Sebuah saham membayarkan dividen Rp500 dan diperkirakan dividen akan tumbuh 5% per tahun hingga waktu tak terhingga. Jika tingkat pengembalian yang disyaratkan investor adalah 20%, hitung nilai intrinsik saham tersebut. Baik, dari soal tersebut kita peroleh data ya. D0-nya adalah 500. Kemudian growth-nya, G-nya adalah 5% atau 0,05. Kemudian K-nya atau keuntungan yang disyaratkan atau KS adalah 20% atau 0,2. Kita kembali ke slide sebelumnya di rumus ya. PV sama dengan DO kali 1 plus G per K minus G ya. Dari soal tadi kita dapat DO-nya adalah 500, kemudian G-nya adalah 5% atau 0,05. K-nya adalah 20% atau 0,2. Oke, kita masukkan angka ke dalam rumus satu persatu hingga didapat demikian. PV sama dengan 500 dikalikan 1 plus 0,05 didapat 1,05 ya. Karena growth-nya adalah 0,05. Jadi 1 plus 0,05 adalah 1,05. Kemudian per KS-nya 20%, 0,2 minus growth-nya 0,05. Ya, didapat nilai intrinsik saham adalah sebesar 3.500. Selanjutnya adalah model pertumbuhan dividen secara tidak konstan. Kita lihat ilustrasinya bahwa ada kalanya perusahaan mengalami pertumbuhan yang sangat baik, jauh di atas atau melampaui pertumbuhan normal dan sangat menjanjikan selama beberapa tahun. Nah, setelah pertumbuhan yang sangat baik tersebut kemudian terjadilah penurunan lambat laun ya. Nah, misalnya suatu perusahaan yang mengalami pertumbuhan fantastis selama 5 tahun mungkin bisa membayarkan tingkat dividen dengan pertumbuhan yang tetap, taruhlah 20% gitu ya, selama 5 tahun.
Dan setelah itu hanya akan membayarkan dividen dengan tingkat pertumbuhan hanya 10%. Karena setelah pertumbuhan yang sangat baik selama bertahun-tahun kemudian mengalami penurunan. Kita lihat bahwa setelah 5 tahun tingkat pertumbuhannya stabil 20% tetap, kemudian mengalami penurunan menjadi 10% tingkat pertumbuhannya di tahun-tahun berikutnya. Nah, bagaimana menghitung nilai intrinsik saham berdasarkan pendekatan model pertumbuhan dividen secara tidak konstan? Tahap-tahapnya adalah sebagai berikut ya. Yang pertama, membagi aliran dividen menjadi dua bagian, bagian awal dan aliran dividen pada saat pertumbuhan konstan. Kemudian menghitung nilai sekarang dari aliran dividen pada saat mengalami kenaikan yang fantastis ya. Kemudian menghitung nilai sekarang dari aliran dividen yang pada saat periode pertumbuhannya konstan menurun. Kemudian menjumlahkan seluruh hasil perhitungan nilai sekarang dari kedua bagian tersebut. Berikut ini adalah rumus perhitungan untuk menghitung nilai intrinsik saham berdasarkan pendekatan model pertumbuhan dividen secara tidak konstan. P sama dengan sigma dari waktu tahun pertama hingga tahun ke N. Kemudian D 0 dikalikan 1 plus growth per 1 plus K plus, nah ada unsur ini ya, ada unsur 1 per 1 plus K pangkat N, tergantung nanti berapa tahun ya, tahun terakhirnya tahun keberapa pada saat pertumbuhan fantastis yang konstan tadi. Kemudian dikalikan DN kali 1 plus growth per K minus growth 0 atau pertumbuhan dividen yang konstan pada saat menurun. Oke, dari rumus ini kita coba masuk dalam soal. Silahkan nanti pada saat mengerjakan soal melihat kembali ke rumus, menyesuaikan dengan 1 per 1. Oke, dari soal berikut. PT ABC adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi dengan temuan produk inovatifnya. Pada 3 tahun pertama, PT ABC mengalami pertumbuhan earning yang sangat fantastis, sehingga bisa membayarkan dividen dengan tingkat pertumbuhan 20% selama 3 tahun. Jadi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga tingkat pertumbuhannya sama, 20%. Lanjut, setelah tahun ketiga dan seterusnya, perusahaan memutuskan untuk membayar dividen dengan tingkat pertumbuhan 10% per tahun selamanya. Maksudnya untuk waktu yang tak terhingga. Jadi hanya tahun pertama, kedua, dan ketiga saja tingkat pertumbuhannya 20%. Nah, tahun berikutnya yaitu tahun keempat dan hingga waktu yang belum ditentukan, tak terhingga, tingkat pertumbuhannya menurun menjadi 10%. Kemudian dividen awal atau D0 adalah sebesar 1000 dan tingkat return yang disyaratkan investor diketahui 15%. Hitunglah nilai intrinsik saham PT ABC. Oke, dari langkah tadi ya, tahapan-tahapan yang harus dilalui, kita lihat dari gambar berikut ini, di mana tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga growth-nya adalah 20%. Kemudian 3 tahun ini yang merupakan mengalami tingkat pertumbuhan fantastis ya. Kemudian setelah tahun ketiga tingkat pertumbuhannya menjadi 10%. Nah, kita akan menghitung present value dari
dividen yang memiliki aliran tingkat pertumbuhan fantastis yaitu 20%, yaitu 3 tahun pertama, dan present value dari tingkat dividen yang mengalami pertumbuhan penurunan setelah tingkat fantastis tadi, yaitu sebesar 10%. Nah, present value dari masing-masing aliran akan kita gabungkan menjadi present value total. Oke, kita lihat. Tahun pertama growth 20, tahun kedua growth-nya 20, tahun ketiga growth-nya 20, selanjutnya adalah growth-nya 10% hingga waktu tak terhingga. Nampak pada gambar garisnya titik-titik itu ya. Nah, menunjukkan hingga waktu kapan belum ditentukan. Nah, kemudian kita mencari D0 dari masing-masing tahun. D0 untuk di awal yaitu 1000. Kemudian D masing-masing tahun kita lihat D1 sebesar 1200. Didapat dari mana 1200 ini? Ya, kita lihat D0-nya adalah 1000. Mengalami pertumbuhan growth sebesar 20% atau 0,2. 0,2 atau 20% dari 1000 adalah 200. Jadi D1 didapat dari D0 ditambah pertumbuhannya. Pertumbuhannya adalah 20% dari 1000, yaitu 200. Sehingga D1 didapat 1000 plus 200 adalah 1200. Kemudian D2 didapat dari D1 dan pertumbuhannya, yaitu 20%. D1 adalah 1200, pertumbuhannya 20%, berarti 20% dari 1200. Ketemu 240. Jadi D2-nya adalah 1200 ditambah 240. Dihasilkan 1440. Kemudian D3 didapat dari D2 ditambah pertumbuhannya masih 20% ya, 20% dari D2. Jadi 1440 ditambah 20% dari 1440. Nah, dari perhitungan 20% dari 1440 ketemu angka 288. Jadi D3 adalah 1440 plus 288 dihasilkan 1728. Kemudian untuk D4 perhitungannya tidak lagi 20% tapi 10% hingga ketemu 1900,8. Nah, D dari masing-masing tahun telah ketemu ya. D0 1000, D1 1200, D2 1440, kemudian D3 1728, D4 1900. Nah, setelah ketemu D dari masing-masing tahun, kita bisa menghitung present value dari masing-masing tahun. Ya. Di sini kita lihat ada dua aliran di mana dividennya mengalami pertumbuhan yang fantastis yaitu 3 tahun pertama, dan aliran pada saat dividennya mengalami penurunan hingga waktu yang tak terhingga yaitu sebesar 10%. Oke, kita lihat present value tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Ya, untuk perhitungannya kita menggunakan rumus D0 dikalikan 1 plus G per K. Kemudian untuk pangkatnya kita sesuaikan dengan tahun keberapa yang kita hitung. Misalnya, tahun pertama berarti rumus yang kita gunakan adalah D0 1 plus G pangkat 1 karena tahun pertama, ya. Kemudian per K pangkat 1. Untuk tahun kedua berarti
D dikalikan 1 plus G pangkat 2 per K pangkat 2. Oke, kita lihat ke slide berikutnya. Kita ingat-ingat ya bahwa present value yang pertama, kedua, dan ketiga nanti kita hitung sendiri. Kemudian present value untuk tahun keempat kita hitung secara khusus. Nah, berikutnya adalah perhitungannya. Bagaimana ketemu angka 1,043,48, kemudian PV tahun kedua adalah 1,088,85, PV tahun ketiga adalah 1,136,19. Kemudian PV 4 dengan rumus penghitungan yang berbeda karena pada tahun keempat tingkat pertumbuhannya berbeda. Nah, kita masukkan angkanya satu persatu, PV ya. Untuk tahun pertama, D0 kali 1 plus G pangkat 1 per K pangkat 1. Jadi 1000 dikalikan 1 plus 0,2. Jadi 1,2 didapat 1,2 per K-nya adalah 0,15. Jadi 1 plus K pangkat 1 adalah 1 ditambah 0,15, hasilnya 1,15. Oke, untuk PV1 ketemu 1000 dikalikan 1,2 per 1,15 dihasilkan 1,043,48. Kemudian PV2 ya, D0 1000, kemudian 1 plus growth-nya tadi 0,2 ya, jadi didapat 1 plus 0,2 adalah 1,2 pangkat 2 karena tahun kedua per 1 plus K pangkat 2 ya, 1 plus 0,15 pangkat 2. Nah, untuk tahun kedua PV-nya dihasilkan 1,088,85. Kemudian PV ketiga 1,136,19. Nah, sekarang yang istimewa adalah PV tahun keempat. Kita kembali ke rumus di slide sebelumnya. Baik, kita lihat ya. Untuk tahun terakhir, kita lihat rumusnya adalah perhitungannya berbeda dengan di depan ya. Kita lihat dari bagian tengah ke belakang, yaitu 1 per 1 plus K pangkat N. Tahunnya berapa tadi ya? Tahun berapa sebelum tahun terakhir? Oke. Atau tahun terakhir di mana tingkat pertumbuhannya fantastis ya, dikalikan D0 kali 1, mohon maaf ralat, DN kali 1 plus growth per K minus growth. Nah, ini dari rumus ini untuk menghitung PV tahun keempat, di mana tingkat pertumbuhannya mengalami penurunan setelah tingkat pertumbuhan fantastis. Oke, kita kembali ke memasukkan angka. Nah, ini ya, 1 per 0,15 minus 0,1. Mohon maaf ralat, di sini ada geser angkanya ya. Di bawah angka 1 yang merupakan penyebut dari 1, di sini adalah 1,15 pangkat 3, yaitu 1 per, dari rumusnya tadi 1 per 1 plus K pangkat N ya. Jadi yang penyebut digeser ke kanan satu geseran ya. Jadi yang di bawahnya angka 1 adalah 1,15 pangkat 3, kemudian di bawah angka 1900,8 adalah
0,15 minus 0,1. Oke, ini yang merupakan perhitungan dari PV tahun keempat. Saya ulangi, untuk PV tahun keempat dengan perhitungan 1 per 1,15 pangkat 3 dikalikan 1900,8 per 0,15 minus 0,1. 0,1 di sini adalah growth-nya. Ya, karena K minus growth, jadi 0,15 minus 0,1. Nah, ketemu untuk perhitungan PV keempat adalah 0,6575 kali 38,016. Ketemu untuk present value tahun keempat adalah sebesar 24996. Nah, sekarang kita lihat untuk aliran dividen yang merupakan tahun di mana tingkat pertumbuhannya 20%, yaitu PV1, PV2, PV3, di mana PV1 adalah sebesar 1,043,48, kemudian PV2 1,088,85, PV3 1,136,19. Jumlah dari PV1, PV2, PV3 adalah sebesar 3.268,52. Sedangkan PV4 dengan perhitungan 0,6575 kali 38.016 dihasilkan 24,996,14, sehingga PV keseluruhan adalah sebesar 28264,66. Jadi nilai intrinsik saham dari saham PT ABC yang mengalami pertumbuhan dividen dengan tingkat pertumbuhan 20% selama 3 tahun pertama, kemudian 10% setelah tahun ketiga dan seterusnya, dengan dividen awal sebesar Rp1.000 dan tingkat return yang disyaratkan sebesar 15%, adalah nilai intrinsiknya adalah 28264. Demikian tadi perhitungan nilai intrinsik saham dengan pendekatan dividen model. Nah, bagaimana perhitungan dengan pendekatan yang lain? Baik, pendekatan berikutnya adalah pendekatan price earning ratio atau dikenal dengan istilah PER, ya, yang dirumuskan dengan harga saham per earning lembar saham. Ada 2 rumus yang bisa digunakan, baik alternatif 1 maupun alternatif kedua. Nah, pada prinsipnya pendekatan PER ini disebut juga dengan pendekatan multiplier, di mana investor menghitung berapa kali atau multiplikasi dari nilai earning yang tercermin dalam harga suatu saham. Kita masuk ke dalam perhitungan. Misalnya, harga saham DX saat ini adalah 10.000 per lembar. Dan tahun ini perusahaan memperoleh earning sebesar 900 juta rupiah. Jumlah saham beredar saat ini adalah 900.000 lembar saham. Dari data tersebut kita bisa menghitung PER dengan rumus sebagai berikut. Ya, earning per lembar saham adalah earning perusahaan per jumlah saham beredar tadi, ya. Jadi 1.000 per lembar saham. Nah, PER-nya kita hitung 10.000 per 1.000 dihasilkan ketemu angka 10 kali. Jadi PER saham DX adalah 10 kali. Maksudnya bagaimana? Bahwa untuk memperoleh Rp1 dari earning perusahaan DX, investor harus membayar Rp10. Oke.
Demikian tadi perhitungan nilai intrinsik saham dengan pendekatan dividend model dan pendekatan price earning ratio. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya.